Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Entang Rukman, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata topik 2, kurikulum merdeka. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu dan Bapak Guru Hebat, pada topik kedua ini ada 2 modul yang harus kita pelajari, yaitu modul pertama tentang kurikulum, modul kedua tentang kurikulum merdeka. Nah, apa itu kurikulum? Serta keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Dan kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan juga sebagai jantungnya pendidikan. Red Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Namun, pada umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam kerangka sebagai berikut. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ibu dan Bapak Guru Hebat, mengapa kurikulum perlu dirubah? Mari kita lihat penjelasannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, karena kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka untuk kini dan masa depan. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul yang lalu, bahwa merdeka belajar maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu dan Bapak Guru Hebat, ada pepatah yang mengatakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya, sebagai kurikulum yang ditetapkan secara nasional, perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Adaptasi kurikulum caranya adalah dengan merancang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Sehingga KOSP ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Bapak dan Ibu Guru Hebat, kurikulum itu sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah,
maka seharusnya secara berkala harus kita evaluasi. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul 2 ini kita mempelajari lebih jauh tentang kurikulum merdeka. Ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu pertama, prinsip umum pembelajaran, kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal yang utama, yaitu kompetensi inti dan kompetensi atau konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita pahami sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil belajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, ke-6 dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten sejak fase pondasi di PAUD sampai dengan fase F, atau setelah lulus dari SMA atau SMK. Dan materi terakhir yang kita pelajari di topik 2 ini adalah mengenai struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka membuat program yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil belajar Pancasila. Bagaimanakah pelaksanaan pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama pada struktur pembelajaran kurikulum kali ini? Yuk kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak stabil. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika,
menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada berminat atau menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 9. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Sedangkan sekolah luar biasa atau SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Untuk ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pembelajaran proyek. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada murid. Murid akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan topik 2 tentang kurikulum merdeka. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Dan apabila berkenan Bapak Ibu guru hebat dapat mengisi link umpan balik pada kolom deskripsi di bawah ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.